Ke-82, usaha kedua. Brakik. Tari menutup pintu lumayan keras. Wanita berhijab itu tampak meremas jari jemarinya satu sama lain. Sudibyo melirik ke arah istrinya yang tampak bersikap aneh sejak masuk ke dalam mobil. "Kamu kenapa?" tanya Sudibyo. "Mas, ayo kita bercerai," jawab Tari. Sudibyo yang baru saja hendak menginjak gas mobilnya, jadi terhenti dan langsung menoleh ke arah istrinya. "Turun," ucap Sudibyo. Tari menuruti ucapan suaminya. Dia tahu suaminya itu ingin mengajak bicara serius dengannya. Mereka pun memutuskan kembali masuk ke dalam kafe dan memesan 2 gelas jus untuk menemani mereka ngobrol. "Kenapa kamu tiba-tiba bicara seperti itu? Apa ini karena Leni lagi? Dia kan sudah mau menikah, kenapa kamu masih cemburu?" tanya Sudibyo. "Tidak, Mas. Ini bukan soal Mbak Lieni. Justru karena bertemu dengan Mbak Lieni dan melihat dia bahagia di hari tua, aku baru sadar kalau aku juga berhak bahagia," jawab Tari. "Apa maksudmu?" tanya Sudibyo. "Aku tahu Mas masih sangat mencintai Mbak Lieni. 15 tahun lebih aku berusaha agar bisa dicintai oleh kamu, Mas. Tapi sampai detik ini aku tahu hati kamu hanya untuk Mbak Li. Tapi itu tidak apa-apa. Dia pantas untuk dicintai," jawab Tari. "Lagi pula aku ingin membuat pengakuan sama kamu, Mas," ucap Tari. "Pengakuan? Pengakuan apa?" tanya Sudibyo. "Sekitar seminggu yang lalu aku bertemu dengan Mas Bayu, mantan kekasihku sebelum aku menikah denganmu. Kami berpisah karena aku dipaksa menikah denganmu. Aku menceritakan semua permasalahan rumah tangga kita, dan dia sangat tidak rela aku diperlakukan seperti ini. Dia ingin aku kembali padanya," jawab Tari. "Maaf, Mas. Daripada hati lelah ingin dicintai, sementara di depan mata ada seorang pria yang ingin menjamin kebahagiaanku. Kenapa aku harus berpikir lama? Seminggu yang lalu aku menolaknya karena aku ingin setia. Tapi setelah bertemu Mbak Lieni hari ini, aku jadi bersemangat untuk membuat diriku sendiri bahagia dan bukan malah membuat orang lain bahagia terus-menerus," sambung Tari. "Apa kamu tidak bahagia denganku?" tanya Sudibyo. "Bagaimana bisa aku hidup bahagia dengan orang yang sama sekali tidak mencintaiku? Selama 15 tahun kita menjalani kebahagiaan semu. Di depan semua orang kita terlihat bahagia, tapi di dalamnya penuh dengan prahara," jawab Tari. "Kalau begitu pergilah. Raihlah kebahagiaanmu," ucap Sudibyo. Apa Mas marah?" tanya Tari. "Tidak. Justru aku minta maaf sama kamu, Tar. Karena kamu tidak mencicipi sedikit pun kebahagiaan saat bersamaku. Aku akan melepaskanmu, aku ingin melihatmu mencicipi kebahagiaan," jawab Sudibyo. "Hiks, maaf Mas, aku sudah mengecewakanmu," ucap Tari sembari terisak. "Tidak sama sekali. Selama ini akulah yang selalu membuatmu terluka dengan hidup di bawah bayang-bayang masa laluku. Jangan menangis. Kamu benar, kamu memang pantas bahagia," ucap Sudibyo sembari merangkul pundak istrinya itu. "Tapi aku mau anak-anak ikut aku, Mas," ujar Tari. "Tidak masalah. Nanti biar aku yang mengunjungi anak-anak atau anak-anak mengunjungiku. Apa kamu bisa memanggilnya datang sekarang juga?" tanya Sudibyo. "Buat apa?" tanya Tari. "Aku ingin bicara dengannya," jawab Sudibyo. "Biar aku bicara dengannya dulu. Nanti biar dia kusuruh datang ke rumah saja," ujar Tari. "Tidak perlu. Lakukan panggilan telepon saja biar aku bicara sebentar dengan dia," ujar Sudibyo. Sungguh Tari sangat gugup saat ini. Namun dia menuruti keinginan suaminya itu. Halo Mas Bayu. Mas Dibyo ingin bicara denganmu," ucap Tari di seberang telepon. Sudibyo mengambil alih ponsel dari tangan Tari. "Halo Bay," sapa Sudibyo. "Halo Mas Dibyo. Ada apa Mas?" tanya Bayu. "Apa kamu benar-benar mencintai Tari?" tanya Sudibyo yang membuat Bayu jadi gugup. "Jawab saja dengan jujur. Tari sudah menceritakan semuanya. Kalau kamu sungguh-sungguh mencintainya, aku ingin kamu menjaganya dengan baik. Karena bukan hanya dia saja yang ingin aku titipkan sama kamu, tapi kedua anakku juga. Tapi kalau kamu hanya ingin menyakitinya sama sepertiku, mending kamu mundur saja. Cukup aku saja yang membuatnya menderita selama ini," tanya Sudibyo. Air mata Tari menetes tak terkendali. Sungguh sangat aneh pembicaraan yang dia dengar.
di mana seorang suami sah ingin menyerahkan istrinya pada pria lain. Iya, Mas. Aku masih sangat mencintai Tari. Aku janji akan menjaganya dengan baik, termasuk anak-anak sampean. Jawab Bayu. Baiklah kalau begitu. Aku bisa melepaskan Tari dengan tenang. Kamu bisa menikahinya setelah masa idahnya berakhir. Ucap Sudibyo. Iya, Mas. Makasih, Mas. Ucap Bayu. Sudibyo mengakhiri panggilan itu dan menatap istrinya yang sedang menyeka air matanya. Ayo kita pulang. Besok aku akan menyerahkan berkas perceraian kita ke pengadilan. Ujar Sudibyo. Tari mengangguk. Mereka pun memutuskan pulang setelah diskusi singkat itu berakhir. Tak ada pembicaraan selama di perjalanan pulang. Mereka seolah larut dalam pikiran mereka masing-masing. Mas? Hen? Kenapa Mas tidak bersatu lagi dengan Mbak Li? Tanya Tari. Kamu sudah tahu jawabannya, kenapa kami sudah tidak bisa bersatu lagi? Pertama karena iman kami berbeda, yang kedua dia sudah hampir jadi milik orang lain. Jawab Sudibyo tanpa mengalihkan pandangannya ke arah depan. Bagaimana kalau sebenarnya Mbak Li sudah seiman sama Mas? Tanya Tari. Maka aku akan mengobrak-abrik pesta pernikahannya dan menjadikan dia milikku lagi. Jawab Sudibyo. Mas mau jadi pebinor? Tanya Tari. Pebinor apa? Sejak awal itu memang milikku. Tapi semua itu hanya hayalan saja. Jawab Sudibyo. Kamu bisa kok mewujudkannya. Ujar Tari. Apa maksudmu? Tanya Tari. Kan Mbak Li sudah mualaf sekarang. Jawab Tari. Apa? Sitit. Sudibyo mengerem secara mendadak, hingga kening Tari hampir membentur dashboard mobil. Hati-hati dong, Mas. Mas mau kita mati kecelakaan? Tanya Tari. Katakan dengan benar. Dapat dari mana kamu informasi itu? Tanya Sudibyo. Aku tidak sengaja mendengar percakapan dia dengan calon suaminya. Jawab Tari. Tanpa banyak bicara, Sudibyo menginjak mobilnya dan segera mengantar Tari pulang. Setelah sampai gerbang rumah, Sudibyo menyuruh Tari turun. Mas mau ke rumah Mbak Li? Tanya Tari. Ya, aku tidak mau pria itu menikahi Li. Aku akan mengambil hati Li sebelum semuanya terlambat. Jawab Sudibyo. Mobil pria parubaya itu melesak dengan kecepatan tinggi. Dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan mantan istrinya itu. Ting tong, ting tong, ting tong. Ceklek. Pelayan membuka pintu rumah dan mendapati Sudibyo berada di hadapannya. Nyonya Li ada? Tanya Sudinyo. Ada, Tuan. Silakan masuk. Ucap pelayan. Sudibyo langsung masuk ke dalam rumah dan pergi menuju lantai atas. Pelayan jadi bingung meskipun dia tahu Sudibyo adalah mantan suami majikannya. Tok, tok, tok. Masuk. Ucap Lieni dengan mata terpejam sembari membelakangi pintu. Ceklek, ceklek, ceklek. Sudibyo membuka pintu dan menutupnya. Pria itu bahkan mengunci pintu itu. Ada apa, Bi? Aku sangat ngantuk. Tanya Lieni yang sama sekali belum sadar kedatangan Sudibyo. I love you. Bisik Sudibyo yang membuat Lieni terlonjak kaget. Pasalnya saat ini dirinya hanya mengenakan baju daster tipis tanpa menggunakan bra dan juga celana dalam. Mas Dibyo, Mas ngapain kesini? Tanya Lieni sembari menutupi asetnya dengan bantal. Jangan menikah dengan Nyali. Aku mohon. Ucap Sudibyo. Mas kan tahu kita tidak bisa bersatu juga. Mas jangan egois dong, Mas. Aku juga mau bahagia. Ucap Lieni. Tapi sumber kebahagiaanmu itu aku, Li, bukan pria itu. Ujar Sudibyo. Mas jangan terlalu percaya diri. Aku cinta sama dia. Ucap Lieni. Bohong. Aku sama sekali tidak melihat cinta di matamu itu, Li. Kenapa kamu tidak jujur padaku kalau kamu sudah mualaf? Pertanyaan Sudibyo membuat Lieni jadi terkejut. Dari mana Mas tahu? Tanya Lieni. Jadi itu benar. Kenapa kamu tidak terus terang? Apa kamu tidak ingin kita bersatu lagi? Tanya Sudibyo. Li, aku sangat bahagia mendengarnya. Itulah kenapa aku berada di sini. Aku ingin kita rujuk lagi, Li. Sambung Sudibyo. Maaf Mas, aku nggak bisa. Aku sudah mencintai orang lain. Ucap Lieni sembari memalingkan wajahnya.
Sudibyo meraih dagu Lieni dan tiba-tiba mencium mantan istrinya itu. Empet, Mas jangan seperti ini. Ucap Lieni di sela cumbuan yang Sudibyo lakukan. Tubuhmu lebih jujur, Li. Kamu masih sangat merindukanku. Ucap Sudibyo sembari terus mengakses ceruk leher mantan istrinya itu. Lieni mendorong Sudibyo dan berusaha kabur dari cumbuan lelaki itu. Namun Sudibyo berhasil menangkapnya dan memeluknya dari belakang. Sudibyo yang sudah terbakar gairah kembali mengakses kulit Lieni hingga wanita parubaya itu jadi gelagapan. Mas ingat tadi mas? Ucap Lieni di sela rasa nikmat akibat cumbuan panas yang dilakukan Sudibyo. Aku akan menceraikannya. Bisik Sudibyo. Tidak. Jangan mas kasihan. Ucap Lieni lirih. Kami sudah sepakat bercerai. Ucap Sudibyo yang tangannya sudah meremas nakal kedua aset kencang milik Lieni. Bau bohong. Lieni melengguh saat Sudibyo memainkan puncak dadanya. Sakit. Dengan tangkas Sudibyo meloloskan baju Lieni dari tubuh mulus itu. Sayang. Dia masih indah seperti dulu. Ucap Sudibyo, sementara Lieni refleks menutupinya dengan kedua tangannya. Mas, aku mohon jangan lakukan ini. Nanti aku bisa teriak loh, mas. Lieni memelas. Teriak saja. Paling-paling kita dikawinkan. Ucap Sudibyo. Mas. Wajah Lieni seperti ingin menangis. Namun Sudibyo seolah tuli. Dia sudah bertekad akan mendapatkan Lieni hari ini. Aku jujur, Li. Aku dan Tari sudah sepakat bercerai. Dia ingin kembali pada mantan kekasihnya yang bernama Bayu. Ucap Sudibyo sembari melepas semua pakaiannya. Dapat Lieni lihat benda pusaka mantan suaminya itu sudah mengacung sempurna hingga Lieni jadi melengos. Tapi bukan berarti kamu seenaknya mau mengajakku berzina, mas. Aku ingin menyelidiki dulu kebenaran tentang ucapanmu itu. Aku tidak mau dikatakan sebagai pel. Hap. Bibir Lieni langsung disambar oleh Sudibyo. Lieni berusaha berontak, namun dia tidak berdaya saat pria itu sudah membenamkan wajahnya di puncak dadanya yang sudah mencuat. Mas, jangan seperti ini. Kita sudah tua, mas. Kita, Lieni tak sanggup lagi meneruskan kata-katanya karena Sudibyo sudah menghujamkan kejantanannya sebelum Lieni siap. Sayang, kamu masih nikmat seperti dulu. Lenggu Sudibyo sembari memejamkan mata saat menikmati cengkeraman kuat di bawah sana. Lieni mau tak mau pasrah dengan apa yang dilakukan Sudibyo padanya. Karena sejujurnya tubuhnya juga menginginkan lebih. Jadilah mereka melakukan dosa besar itu untuk melepaskan semua kerinduan hasrat yang sudah lama terpendam selama ini. Apa perkataan mas tentang Tari benar? Mas jangan coba-coba menipuku. Aku nggak akan maafin mas lagi kalau berani melakukan itu. Tanya Lieni setelah percintaan panas itu berakhir. Sungguh. Sekarang lebih baik kamu putuskan hubunganmu dengan pria itu. Dibanding dia, wajahku lebih tampan. Dia cuma menang kaya doang. Jawab Sudibyo. Tapi aku suka pria kaya. Usil Lieni. Lieni terkekeh mendengar nada kecemburuan dalam kata-kata Sudibyo. Aku malu mas kita melakukan zina seperti ini. Kita ini sudah tua, seharusnya bisa menahan diri. Ucap Lieni. Mau bagaimana lagi, Li? Namanya sudah nggak tahan. Aku kadung nafsu lihat kamu nggak pakai BH sama celana dalam. Ucap Sudibyo. Buka. Lieni memukul dada Sudibyo yang berkata vulgar. Kita ini seperti pasangan yang menjijikan. Habis ini kudu sholat taubat, mas. Dan jangan lakukan ini sebelum kita sah menikah. Ucap Lieni. Kalau begitu hari ini sudah kepalang basah, Li. Aku mau sekali lagi. Ucap Sudibyo yang membuat mata Lieni melotot. Mas, sudah bangun lagi dia, Li. Sepertinya dia sangat lapar saat bertemu dengan sarang impiannya. Ucap Sudibyo sembari terkekeh. Tanpa banyak basa-basi lagi, Sudibyo kembali mengungkung tubuh wanita pujaannya itu. Dan mau tak mau Lieni harus kembali pasrah meskipun dia pun sangat mendamba untuk digauli. Up. Lieni dan Sudibyo turun bersamaan setelah bercinta sebanyak 2 ronde di kamar dan 1 ronde di kamar mandi. Rambut Sudibyo masih tampak basah, sementara rambut Lieni sudah dikeringkan dengan hair dryer. Namun mereka sangat terkejut saat mendapat tatapan mematikan dari Reki dan Anissa yang tengah duduk di ruang tamu. Mas,
Lieni jadi ketakutan melihat ekspresi marah di mata putranya itu. Biar Mas yang bicara, ucap Sudibyo sembari menggenggam erat tangan Lieni. Reiki memutar bola mata dengan malas saat melihat kelakuan orang tuanya yang seperti anak EBG itu. Kami, apa sudah puas melakukan hal yang memalukan? Suara kalian sampai terdengar oleh patung pancoran. Reiki memotong ucapan Sudibyo hingga kedua kepala orang tuanya itu jadi tertunduk. Kalian itu sudah tuir, kenapa tidak bisa menahan diri meski saling cinta? Kalian kan bisa menikah dulu. Hebat bener begituan dari jam 1 sampai jam setengah 6 baru keluar. Kalian gak malu sama Anissa? Tanya Reiki. Kok? Aku mah manusia biasa tapi lebih malu lagi sama Allah. Timpal Anissa. Wajah Lieni dan Sudibyo sudah seperti kepiting rebus saat diinterogasi oleh anak-anaknya itu. Apaan tangannya masih pegangan begitu? Lepas. Masih belum muhrim? Ucap Reiki yang membuat Sudibyo dan Lieni kompak saling melepas tangan masing-masing. Jaga jarak duduknya, ucap Reiki. Lieni dan Sudibyo kompak duduk menjauh. Pokoknya Papa dilarang ke rumah kalau belum cerai sama Tante Tari. Jangan coba-coba mau ketemuan di luar atau hotel. Aku akan pasang GPS di ponsel Mama. Kalian jangan ganjen, udah tuir cucu sudah 3. Sambung Reiki. Sekarang Papa pulang deh. Urus dulu perceraiannya. Kalau nggak cerai, nggak usah kesini. Bikin malu aku aja, ucap Reiki. Tetapi kalau Papa kangen Mama kamu bagaimana? Tanya Sudibyo yang membuat mata Anissa dan Lieni kompak melotot. Apaan sih, Pak? Tua-tua keladi mang. Makin tua kok makin gatel? Garukno pakai kulit duran. Bibir Sudibyo mengerucut mendengar ucapan putranya itu. Sementara Anissa dan Lieni kompak tergagah. Bab ke-83, Gagal Merayu. Sudibyo pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Tari bisa melihat ada yang lain dari suaminya itu. Dan karena mereka sudah memutuskan berpisah dengan cara baik-baik, mereka pun juga memutuskan untuk tidak tinggal satu kamar lagi. Dan sesuai rencana, keesokan harinya Sudibyo mulai mendaftarkan perceraian mereka. Sudibyo datang berdua dengan Tari agar keputusan cerai cepat diambil dan tidak bertele-tele. Seminggu kemudian sidang pertama perceraian mereka pun digelar. Sudibyo memang sengaja tidak hadir agar perceraian mereka segera ditetapkan. Dan seminggu kemudian sidang putusan mereka langsung digelar. Sudibyo dan Tari pun dinyatakan resmi bercerai. Tari menitikan air matanya karena dia tidak menyangka akan sampai berada di tahap itu. Namun dia cukup lega karena dia sudah bisa bebas dari hubungan yang terasa palsu baginya itu. Jaga diri baik-baik. Apa kamu yakin tidak ingin rumah yang kita tinggali itu? Tanya Sudibyo. Berikan saja itu untuk anak-anak Mas. Nanti kalau Mas tinggal sama Mbak Li, jangan dijual rumah itu. Itu rumah banyak kenangan untuk anak-anak kita. Biarkan rumah itu menjadi rumah singgah bagi anak-anak kita nanti. Jawab Tari. Aku mengerti maksudmu. Ucap Sudibyo. Ayo kita pulang, Mas. Anak-anak pasti sudah pulang sekolah. Ucap Tari. Jadi untuk sementara kalian menginap di rumah Mama? Tanya Sudibyo. Ya, gak apalah campur dulu dengan ipar. Setelah aku menikah dengan Mas Bayu nanti, sudah tidak tinggal di sana lagi. Jawab Tari. Kalau begitu tidak usah. Kamu tinggal saja di rumah kita sampai kamu menikah nanti. Biar aku cari kontrakan saja di sekitar rumah kita. Ujar Sudibyo. Apa Mas tidak apa-apa tinggal di rumah kontrakan? Tanya Tari. Tidak masalah. Aku tinggal di sana sampai akta cerai kita keluar, dan setelah itu aku akan menikah dengan Lieni. Jawab Sudibyo. Baiklah kalau mau Mas begitu. Tapi aku masih bingung harus menjelaskan dengan anak-anak nantinya, Mas. Ucap Tari. Jelaskan pelan-pelan sama mereka. Suatu saat mereka pasti akan mengerti. Meski kita berpisah, mereka juga tidak boleh kekurangan kasih sayang dari kita berdua. Ucap Sudibyo. Iya, Mas. Jawab Tari. Setelah mereka sampai di rumah, Sudibyo mulai berkemas. Pria parubaya itu kemudian tinggal di rumah kontrakan yang pernah ditinggali Rio dan Reno sebelumnya. Tring, tring, tring. Mas Dibyo, gumam Lieni dengan senyum yang merekah di bibirnya. Wanita parubaya itu kemudian menggeser tanda panah hijau untuk menerima panggilan video itu. Mas, sapa Lieni dari seberang telepon. Sayang,
Mas sudah resmi bercerai dari Tari. Ujar Sudibyo. Benarkah? Sekarang Mas ada di mana? Tanya Lieni. Mendengar pertanyaan Lieni, ide jahil tiba-tiba muncul. Tentu saja di rumah. Memangnya mau di mana lagi? Jawab Sudibyo. Terus Tari tinggal di mana? Tanya Lieni. Masih tinggal di rumah ini juga sampai akta cerai kami keluar. Jawab Sudibyo. Kok gitu, Mas? Kalian kan sudah cerai, Mas. Gak pantas kalau tinggal serumah. Tanya Lieni. Kami bahkan masih tinggal di ranjang yang sama. Kami akan bercinta beberapa kali sebelum Tari menikah. Jawaban Sudibyo membuat nafas Lieni naik turun. Ya sudah, kalau begitu tidak usah temui aku lagi. Ucap Lieni yang kemudian langsung mengakhiri panggilan itu. Sudibyo tertawa keras saat melihat tingkah cemburu Lieni. Itu mengingatkannya saat waktu muda dulu. Ternyata Li sama sekali tidak berubah. Dia terlihat menggemaskan. Gumam Sudibyo. Sudibyo kemudian memotret semua sudut kontrakannya dan mengirimkannya pada Lieni. Ting. Lieni dengan malas membuka cat dari Sudibyo. Dan kemudian tersenyum saat melihat semua keterangan di foto itu. Kali ini Lieni yang membuat panggilan terlebih dahulu untuk Sudibyo. Ada orang yang cemburu nih. Ledek Sudibyo. Wajah Lieni jadi merona merah mendengar kata ledekan dari Sudibyo. Ya habisnya Mas gitu sih. Kalau itu sampai beneran, untuk apa Mas cerai sama Tari? Ucap Lieni. Itu kamu tahu jawabannya. Jadi buat apa aku melakukan hal itu? Ucap Sudibyo. Kapan akta cerainya keluar, tanya Lieni. Cia yang sudah gak sabar dikawinin. Ledek Sudibyo. Ih, kok jadi ledekin aku terus sih, Mas? Ya sudah, kalau gak boleh nanya. Ucap Lieni cemberut. Sekitar 1 bulan. Jawab Sudibyo. Oh gitu. Ucap Lieni. Kamu kayak kita gak pernah aja. Ucap Sudibyo. Ya kali aja beda, Mas. Itu kan 15 tahun yang lalu. Kali aja ini lebih cepat atau lebih lambat. Ujar Lieni. Ya nanti kita cek aja sama-sama. Sekarang kita harus mulai mempersiapkan acara pernikahan kita. Ujar Sudibyo. Apa yang mau disiapkan, Mas? Tidak usah pakai acara mewah segala. Aku mau yang sederhana aja. Cukup ada penghulu dan saksi saja. Kita ini sudah tua, bukan bujang gadis lagi. Ucap Lieni. Tapi kita menikah pertama kali juga nggak mewah. Masak sekarang gitu lagi? Tanya Sudibyo. Biarin aja, Mas. Yang penting bukan acaranya yang membuat kita bahagia, tapi penyatuan kita. Jawab Lieni. Ya sudah, kalau maumu begitu. Ucap Sudibyo. Oh ya, Mas, sudah makan siang belum? Tanya Lieni. Belum. Tapi tadi sudah beli nasi bungkus. Jawab Sudibyo. Ya sudah, kita makan bareng yuk. Mas makan nasi bungkusnya, aku turun ke bawah buat makan siang di meja makan. Ucap Lieni. Oke. Tapi jangan dimatiin teleponnya. Biar kita serasa makan berdua. Ucap Sudibyo. Iya. Jawab Lieni sembari tersenyum. Lieni kemudian keluar dari kamar. Tanpa dia sadari, Reiki dan Anissa memperhatikan Lieni yang tengah senyum-senyum sendiri sembari menatap ponselnya. Mama akhir-akhir ini seperti matahari. Ucap Anissa. Kenapa begitu? Reiki. Mama terlihat bergairah dan semangat. Senang deh lihatnya. Jawab Anissa. Kayak anak ebiji lebay. Ayo turun. Aku sudah lapar. Ucap Reiki. Reiki dan Anissa kemudian turun untuk makan siang bersama. Namun sesampai di meja makan, mereka dibuat melongo karena Lieni tengah makan sembari video call dengan Sudibyo. Bagi dong Mas rendangnya. Ucap Lieni. Sini Mas suapin ah. Ucap Sudibyo sembari mendekatkan sendok yang berisi rendang ke dekat kamera. Reiki dan Anissa kompak menepuk dahi mereka saat melihat kelakuan pasangan yang tengah kasmaran tidak ingat umur itu. Lebay, lebay. Suara Reiki yang menggelegar mengejutkan Lieni dan Sudibyo hingga panggilan itu mereka akhiri tiba-tiba. Papa sudah resmi cerai belum? Tanya Reiki. Sudah. Jawab Lieni. Jadi kapan kalian melangsungkan pernikahan? Tanya Reiki sembari menarik kursi dan duduk di sana. Kata Papa tunggu sampai akta cerai keluar, jadi bisa nikah resmi. Jawab Lieni. Reiki tidak lagi berkomentar.
Pria itu langsung menyantap makanan yang Anissa tuangkan ke dalam piringnya. Suasana mendadak hening dan canggung. Sementara itu di tempat berbeda Sialin baru saja keluar dari kelasnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 saat dirinya mencapai gerbang sekolah untuk menuju pulang ke rumahnya. Namun saat di depan pagar lagi-lagi dia melihat keberadaan Reno. Sudah hampir 3 minggu dirinya diganggu pria 26 tahun itu. Sialin menghela nafas panjang. Sudah sekitar 20 buah boneka beruang mini yang dikoleksi Rani dari hasil pemberian Reno hampir setiap hari. Sementara Nina meminta jatah buket bunga dengan alasan lumayan untuk mandi kembang di dalam bathtub. Kenapa kakak tidak menyerah saja? Apa kakak nggak bosan datang tiap hari ke sini? Aku sudah berkali-kali bilang kalau aku nggak mau maafin Kak Reno. Gara-gara Kak Reno, guruku jadi takut dengan laki-laki. Ucap Sialin. Kalau begitu, aku ingin bertemu Rahma. Biar kakak minta maaf sama dia. Ucap Reno. Nggak perlu. Dia pasti nggak mau ketemu Kak Reno. Jangankan dia, aku aja jadi trauma ingat masa lalu. Ujar Sialin. Jadi kakak harus bagaimana agar bisa mendapat maaf dari kamu? Kakak akan lakukan apapun agar kamu mau maafin kakak Moy. Tanya Reno. Nggak perlu lakuin apa-apa lagi. Karena apapun yang kakak lakukan, nggak ada yang aku suka. Jawab Sialin yang kemudian langsung pergi begitu saja. Sebenarnya Kak Reno ada masalah apa sama Sialin? Kok dia sampai marah separah itu? Tanya Rani. Iya kak, kami sudah tanya Sialin tapi dia sama sekali nggak mau cerita. Timpal Nina. Kakak suka Sialin ya? Kalau dia nggak suka sama kakak kan masih ada temannya kak. Tanya Rani. Reno hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar tawaran gadis belia itu. Kakak pergi dulu ya. Kalian harus belajar yang benar. Jangan mikirin pacaran terus. Ucap Reno. Iya kak. Jawab Rani. Reno kemudian naik motornya dan pergi ke bengkel utama. Keesokan harinya. Hari ini kakak ganteng gak dateng ya? Biasanya paling telat nungguin kita pulang sekolah. Tanya Rani yang ikut dibonceng oleh Sialin saat pulang sekolah. Dek, Sialin baru menyadari kalau hari ini Reno memang benar-benar tidak datang ke sekolah. Apa yang dikatakan Rani dirasa benar adanya, namun Sialin menanggapi ucapan Rani hanya dengan diam membisu. Dan di hari-hari berikutnya Reno memang tidak pernah datang kembali. Membuat Sialin yang mulai terbiasa jadi merasa kehilangan. Dan itu juga membuatnya jadi murung di sekolah. Lo kenapa sih, Lin? Gue perhatiin akhir-akhir ini lo nggak ceria lagi, nggak bawel lagi. Lo ada masalah. Bukannya lo harusnya senang. Kan lo bilang seminggu lagi orang tua lo bakalan rujuk. Tanya Nina. Sepertinya gue tahu kenapa dia jadi seperti ini. Dia seperti ini karena kakak ganteng nggak datang lagi kan? Sepertinya lo kangen sama dia. Lo sudah jatuh cinta sama tuh cowok dewasa. Ucap Rani yang membuat Sialin jadi melotot. Apaan sih, Wan? Gue nggak gitu sama dia. Siapa juga yang lagi mikirin dia? Gue nggak akan pernah maafin dia. Pokoknya gue sama sekali nggak mikirin dia. Tanpa sadar nada suaranya sudah berapi-api. Sudah jangan diteruskan lagi. Melihat dari reaksinya, kita sudah tahu apa yang sudah tersirat. Bisik Nina. Iya, makan tuh gengsi. Ucap Rani. Apaan mereka bilang jatuh cinta? Masih bau kencur sudah cinta-cintaan. Apalagi cintanya sama Reno yang tuir itu. Kayak nggak punya stok cowok aja di muka bumi ini. Batin Sialin. Di tempat berbeda. Kamu nggak beliin Sialin bunga dan boneka lagi? Tanya Rio. Dia nggak suka kalau aku datang ke sekolah tiap hari. Dia juga bilang sampai kapanpun dia nggak akan pernah maafin aku. Jawab Reno tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. Jadi nyerah nih? Tapi ngomong-ngomong kalau dilihat-lihat kamu dan Sialin cocok juga kalau jadi pasangan. Ucapan Rio membuat kepala Reno jadi menoleh seketika. Mentalmu sudah terbelakang ya? Dari mana kamu punya pikiran seperti itu? Sialin itu adik kita. Beda usia pun sangat jauh. Benar-benar nggak masuk akal. Reno menggerutu. Kenapa emangnya kalau 10 tahun? Bahkan banyak yang beda usia hingga mencapai 30 tahun. Kalau kalian jadi pasangan, pasti akan sangat menggemaskan. Ucap Rio sembari tergagah, sementara mata Reno jadi melotot. Awas aja kalau kamu ngomong gitu lagi. Gak enak kalau sampai didengar oleh Reiki. Dikiranya nanti beneran.
Apa kamu mau gigimu dibuat rontok sama dia? Tanya Reno. Lagi pula aku nggak suka gadis yang bau kencur dan umurnya jauh di bawahku. Aku lebih suka yang tua dari aku. Sambung Reno. Sepertinya pengalaman diserbu tante-tante girang membuatmu jadi punya kelainan. Kamu jadi mengidap penyakit Oedipus kompleks. Ledek Rio. Biarin aja jadi Oedipus kompleks, gak capek ngajarin. Bocil kayak dia sama sekali bukan seleraku. Terlebih dia nggak seiman sama kita, jangan cari masalah baru dalam hidup. Ucap Reno. Lo kamu belum tahu ya? Tante Leni dan Sialin sudah lama jadi mualaf. Bahkan minggu depan Tante Leni mau menikah kembali dengan Om Dibio. Ujar Rio. Apa? Apa itu benar? Tanya Reno. Yang mana nih? Sialin jadi mualaf atau Tante Leni mau rujuk lagi? Tanya Rio syarat akan ledekan. Reno melotot saat mendengar ledekan dari Rio. Kamu ceklek. Reno dan Rio jadi terdiam saat melihat kedatangan Reki. Mereka tidak ingin Reki tahu apa yang mereka sedang obrolkan. Gimana omset mendekati akhir bulan ini? Tanya Reki. Melonjak tajam. Kalau seperti ini terus, kita bisa membuka bisnis sampingan kita lebih besar lagi. Jawab Reno. Berapa persen? Tanya Reki. Dari bulan kemarin, kenaikannya mencapai hampir 80%. Anak buah kita sampai mengeluh, kata mereka sepertinya kita butuh karyawan tambahan minimal 3 orang dalam satu bengkel. Jawab Reno. Kalau begitu buka saja loker untuk orang tambahan itu. Seleksi dengan ketat. Dahulukan yang berpengalaman. Jangan pelit soal gaji. Kasih lebih dari gaji di bengkel pada umumnya biar mereka lebih semangat. Ucap Reki. Baiklah kalau begitu. Ucap Reno. Apa benar Om dan Tante mau menikah minggu depan? Tanya Reno. Ya, kalian tidak usah datang, urusi bengkel aja. Lagian itu pasangan yang sudah tuir juga. Gak ada yang istimewa. Jawab. Gitu amat Re gak mau ngundang? Kan bisa makan gratis. Ucap Rio. Nanti aku traktir aja. Acaranya cuma ijab kabul di masjid. Ucap Reki. Rio dan Reno kompak mencebikkan bibirnya. Bab ke-80.